niku pernah kejadian napa? Ngitan niku napa ngoten? Nggih. Nyunati niku lho. Oh, nggih nek wis kelompok sing ngeler, Mas. Sing nggih wis kamak sing lar nggih. Nggih. Enten kejadian mantri sunat niku sing mriku to? Nggih, kidul nika. Sing kidul niku? Nggih, sing enten jedinge nika. Njaluk sunat ngoten nggih? Nggih. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya melanjutkan cerita ini, mungkin cerita ini kelihatan tidak masuk akal ya, tidak masuk akal, dan kemungkinan para netizen ada sebagian yang percaya dan sebagian tidak percaya ya. Tapi ini benar-benar terjadi, kejadiannya sekitar 3 tahun atau 4 yang lalu di Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Lanjutkan kisah yang dialami oleh seorang mantri atau tukang kitan yang waktu itu mengkitani atau menyunat anak jin ya. Tapi kenapa kok sampai tahu itu anak jin ya? Oke, kita akan bahas ya. Jadi sebelum membahas cerita ini panjang lebar, saya akan bercerita tentang dunia mistis ya. Dunia mistis itu susah dibuktikan dan susah untuk dibuktikan. Contohnya seperti ini ya, contohnya pagi ini saya jalan-jalan Ponorogo Solo, saya melihat uang setumpuk ya, uang setumpuk, kemudian mau saya ambil. Setelah saya dekati ternyata uang itu tidak ada ya. Jadi saya kemudian bercerita ke teman-teman. Kemudian teman-teman pengen membuktikan dan menunggui seharian di situ. Akhirnya uang tersebut tidak muncul-muncul. Jadi seperti itu dunia mistis ya. Sebenarnya pada contoh pada saat itu saya masuk ke alam gaib, masuk alam kasat mata tanpa kita sadari, walaupun cuma sebentar, 1 detik, 2 detik, 10 detik atau setengah jam, itu pernah banyak yang pernah mengalami seperti itu ya. Jadi saya akan mengisahkan kisah kali ini datang dari Kabupaten Ponorogo ya, dengan narasumber Mas Junjung Derajat dari Kecamatan Soko, Ponorogo. Jadi ceritanya tentang tukang sunat atau tukang kitan ya, itu menyunati anak jin. Dan saat itu juga sempat menghebohkan warga tersebut di daerah Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Jadi menurut Mas Junjung Derajat, kejadiannya kalau tidak salah sekitar 4 tahun yang lalu ya, atau 5 tahun yang lalu. Waktu itu Mas Junjung Derajat juga sempat menelusuri keberadaan tempat lokasinya itu di Belik Kamplok namanya, di salah satu tempat di daerah Kecamatan Soko. Dan Mas Junjung Derajat juga sempat menelusuri keberadaan lokasinya itu lokasinya itu seperti bekas tempat pemandian yang sudah tidak dipakai ya, karena jauh dari perkampungan warga. Kemudian Mas Junjung Derajat ini tanya-tanya ke beberapa warga, di mana orang yang terdekat yang untuk dijadikan narasumber. Mas Junjung Derajat juga sempat mewawancarai warga tersebut, jadi menggunakan bahasa Jawa ya, karena orang di desa itu kebanyakan susah untuk menggunakan bahasa Indonesia, mohon dimaklumi. Jadi seperti ini videonya. Nuwun sewu, Pak. Kula iki badhe nyuwun keterangane gedhe, nggih to? Nggih. Nganu niku tentang kok enten cerita cirose wis Belik Rampok niku pernah kejadian napa? Ngitan niku napa nggih ngoten? Nggih. Nyunati niku lho. Oh, nggih nek wis kelompok sing ngeler, Mas. Sing nggih wis kamak sing lar nggih. 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 Nggih, rupiah ngadem memang. Niku ke ceritane kan pripun? Anu niku. Ceritane niku kan diburu ketian. Nggih. Kan nyelami apa nih, selami anake ngaten. Nggih. Dan sampun diparani kalih niku piyambake niku saranipun cekap asale anu ngeslami niku. Nggih. Dan niku pangsel niku
tasnya niku kenten wonten mriku. Tasnya kan nang mriku. Nggih, lah niku diwangsuli. Basa diwangsuli niku kok tasnya niku ditungkane enten lambe anapa niku. Blek niku ora iki nggih. Nggih, belian niku to? Nggih. Nggih. Ika, lah ngoten niku, lah ngertose niku. Lah napa niku? Sak sekedap lek dalu-dalu ki puro kitian niku anu mboten pura. Nggih. Oh, berarti begini sak mriki. berarti ngertine nggih niku nggih. Nggih. Ketinggalan terus dibaleni kok bakne teng mriku ngoten niku nggih. Nggih. Wah, nggih. Niku ki wis rampok nggih sing lar niku. Jadi saya akan menerjemahkan ya dari bahasa Jawa tersebut ke bahasa Indonesia. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi tukang sunat itu mendapat panggilan dari salah satu warga pengen anaknya dikitan, dikasih alamat ini itu ya. Terus kemudian setelah si pemanggil itu pulang, kemudian besoknya tukang sunat itu sudah kesepakatan hari apa dan tanggal berapa seperti itu ya. Tukang sunat tersebut itu datang ke lokasi tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai tukang kitan, untuk melaksanakan kewajibannya ya. Disunat berarti orang yang disunat berarti orang Islam atau orang Muslim ya. Jadi seperti itu. Setelah datang ke situ, menurut cerita singkatnya ya, jadi di rumah tersebut juga seperti kehidupan normal pada umumnya ya. Itu yang disunat anak yang pertama ya, kalau tidak salah ceritanya Mas Junjung Derajat. Kemudian di situ juga ada beberapa warga, juga seperti perkampungan penduduk itu di daerah Belik Kamplok ya namanya, bekas tempat pemandian ya. Setelah selesai mengkitan, itu tukang sunatnya langsung pamit pulang, mohon izin ya. Pulang, sesampainya di rumah atau di setengah perjalanan ya, karena ceritanya ini dokternya kurang lengkap sedikit. Mungkin ada teman-teman yang dari wilayah Soko yang mengetahui cerita, bisa ditambahkan di kolom komentar ya, untuk lebih jelasnya cerita ini ya. Terima kasih ya. Jadi setelah merasa tasnya ketinggalan, ini mantri atau dokternya ini kembali lagi ke tempat tersebut. Dan ternyata ya, ternyata di tempat tersebut tidak ada rumah. Di sana menemukan tasnya ya, tasnya dokter ini, peralatan untuk kitan itu ya, itu ditaruh di bibir sumur atau belik itu artinya sumur tempat pemandian zaman dulu. Jadi tasnya itu ditaruh di situ ya. Dokternya kaget, kemudian langsung diambil, langsung pergi, kemudian cerita kepada warga tersebut. Akhirnya di kampung tersebut heboh, tersiar di mana-mana ya. Akhirnya berita tersebut menghebohkan warga pada saat itu ya. Jadi ini benar-benar kisah nyata yang dialami dokter tukang sunat yang mengkitan anak jin. Itu narasumber saya itu YouTuber dari Soko Ponorogo, Mas Junjung Derajat ya. Jadi sebenarnya masih ada cerita lagi ya, tapi mohon maaf saya belum bisa melanjutkan karena keterbatasan waktu ya, biar video saya tidak panjang ya, tidak panjang-panjang. Jadi setiap cerita saya itu mendapatkan narasumber yang benar-benar saya percaya ya. Ini bukan cerita khayalan atau bukan karangan belaka, seperti cerita tentang penjual ayam yang dapat pesanan dari pernikahan makhluk gaib, itu benar-benar ada. Saya juga menelusuri ke satu RT atau satu kampung tersebut untuk benar-benar membuktikan cerita kebenaran tersebut ya. Dan juga cerita tentang teman saya yang waktu perjalanan dari Surabaya ke Pacitan itu juga dialami. Mungkin menurut teman-teman saya, kemudian tadi saya curhat kalau teman saya begini-begini, itu katanya teman saya itu waktu melakukan perjalanan ke Pacitan melewati Kabupaten Ponorogo itu
sebentar itu masuk ke alam kasat mata, walaupun sebentar. Jadi ceritanya seperti itu ya. Banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang tidak bisa kita buktikan, seperti itu dulur ya. Mungkin banyak teman-teman yang menyepelekan kisah-kisah horor, yang tidak ada bisa ada, yang ada bisa tidak ada, seperti itu dulur ya. Oke, terima kasih. Oke, mati seramkan itu. Ya tuh, lah. Ajeng ping beli mriku. Kelompok iki. Sing cirase enten kejadian mantri sunat niku sing mriku to. Nggih, kidul nika. Sing kidul niku. Nggih, sing enten jedinge nika. Niku Pak, nggih. Sunat ta, sunat ngoten nggih. Nggih. Oh.